Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasril haqqo bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah yang mana pada saat ini Allah memberi kemudahan pada kita untuk melakukan suatu kebaikan. Dan pada saat ini pula Allah menjauhkan kita dari berbuat maksiat. Ini kenikmatan yang sangat besar dari Allah, dipermudah berbuat baik dan dijauhkan dari berbuat yang jelek. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap berlimpah curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya mari kita berusaha untuk mengagungkan Allah, untuk memuliakan Allah melalui belajar ilmunya Allah, terutama yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran kalamullah, Al-Quran firman Allah, Al-Quran pasti benar. Al-Quran adalah pembeda yang hak dan yang batil. Al-Quran adalah solusi untuk menyelesaikan semua persoalan yang dihadapi oleh masing-masing manusia di dunia ini. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam bimbingan Allah, sehingga persoalan apapun diselesaikan dengan menggunakan petunjuknya Allah, yaitu Al-Quran. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Materi atau bahasan kita pada malam ini masih melanjutkan bahasan sebelumnya, yaitu mengenal orang yang dibenci oleh Allah. Siapakah orang yang dibenci oleh Allah? Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Wallahu dan Allah la yuhibbu, tidaklah dia mencintai kulla muhtalin, setiap orang yang sombong, fakhurin dan membanggakan diri. Jadi orang yang sombong dan orang yang membanggakan dirinya itu dibenci oleh Allah. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah, buat apa kita hidup di dunia dengan banyak harta tetapi dibenci oleh Allah? Buat apa kita hidup di dunia banyak yang menghormatinya tetapi dibenci oleh Allah? Buat apa kita hidup di dunia segala apa yang kita inginkan terlaksana karena banyak hartanya tapi dibenci oleh Allah? Kehidupan dunia ini sangat sementara. Akhiratlah yang selama-lamanya. Maka kita hindari berperilaku yang dibenci oleh Allah, terutama yaitu sombong. Apa sombong itu? Rasul bersabda, Al-kibru batarul haqqu wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Al-Quran itu benar. Firman Allah itu benar. Sebab yang menurunkan Al-Quran adalah Allah, zat yang maha benar. Maka semua hukum-hukumnya yang ada di dalam Al-Quran jangan diingkari, jangan didustakan, karena semuanya benar. Orang yang menolak kebenaran walaupun hanya satu ayat dari Al-Quran, itu kategorinya orang yang sombong.
Kalau kita tidak bisa mengamalkan, mohon ampun pada Allah. Hindari mengatakan Al-Quran tidak sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga untuk ayat ini tidak boleh diberlakukan. Na'udzubillah. Al-Quran itu berlaku di sepanjang zaman, setiap situasi dan kondisi. Makanya jika kita tidak bisa mengamalkan atau tidak mampu mengamalkan, maka yang paling akhlak yang paling baik adalah minta ampun pada Allah. Bukan menyalahkan Al-Qur'annya, bukan menyalahkan firman Allahnya, bukan mengatakan Al-Qur'an tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Qur'an itu kalamullah, firman Allah. Makanya Al-Quran itu disebut juga Al-Furqan, artinya pembeda. Maksudnya yang membedakan yang hak dan yang batil adalah Al-Quran. Jamaah rahimakumullah wa ghafarkumullah. Allah itu sangat benci pada orang yang sombong, menolak kebenaran Al-Quran. Kemudian sombong juga berarti meremehkan manusia. Semua manusia itu yang menciptakan Allah, ciptaannya Allah. Ciptaan Allah itu miliknya Allah. Otomatis kalau yang menciptakan Allah, otomatis semua manusia itu miliknya Allah. Miliknya Allah, buatan Allah, ciptaan Allah, jangan diremehkan, jangan dihina. Kalau memang dia berbuat salah, maka perintah Allah itu untuk mengingatkan. Al-amiruna bil ma'ruf an-nahuna 'anil munkar. Jadi orang yang belum bisa berbuat baik diajak untuk berbuat baik. Apabila ada manusia yang berbuat jelek diingatkan, kemudian didoakan agar tidak terus-menerus berbuat jelek. Jika kita punya kemampuan mengingatkan, apapun kondisi manusia, baik yang ada di dalam rumah tangga kita, pada keluarga kita, atau di luar rumah tangga kita, atau di luar saudara kita, andai dia berbuat jelek, kalau kita mampu mengingatkan, diingatkan. Kalau kita tidak mampu mengingatkan, maka didoakan. Mudah-mudahan dia diampuni Allah atas segala salahnya dan mendapat bimbingan dari Allah setelahnya. Jadi didoakan saja apapun perilaku manusia. Jadi kalau kita ketemu manusia, kalau dia berbuat jelek, ya Allah, berikan dia kemampuan bertaubat dari perbuatan salahnya. Ya Allah, jauhkan saya dari berperilaku seperti perilaku jeleknya. Ya Allah, jauhkan saudara saya, keluarga saya, untuk berperilaku yang salah seperti perilakunya. Jika jelas-jelas itu bermaksiat pada Allah. Kalau baik, ya Allah, berikan saya kemampuan mencontoh beramal seperti kebaikan dia. Terimalah amal baiknya. Jadi kita itu ketemu siapapun tidaklah berdoa pada Allah. Ketemu siapapun berdoa dalam hati bisa. Ya Allah, kalau kita ketemu orang yang baik, ya Allah, berikan saya kemampuan mencontoh perbuatan baiknya, ya Allah. Dan terimalah amal baiknya dia, ya Allah. Lipat gandakan pahalanya. Ketika kita ketemu orang yang salah, orang yang bermaksiat, ya Allah, ampunilah kesalahan dia, ya Allah, jauhkan saya dari berperilaku sepertinya. Jauhkan anak-anak saya, keluarga saya berperilaku sepertinya. Itu jika melihat perilakunya salah. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Orang yang sombong itu adalah orang yang suka meremehkan manusia dan dibenci oleh Allah. Biasanya orang yang kaya menghadapi orang yang miskin.
itu muncul sifat sombongnya. Orang yang diberi ilmu lebih dulu dengan orang yang belum menerima ilmu sepertinya, biasanya itu mudah untuk berlaku sombong. Padahal hanya bedanya lebih dulu gitu aja. Kalau yang belum paham, setelah dia paham, yang ngerti juga. Makanya jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah, Allah benci pada orang yang sombong. Allah benci pada orang yang menolak kebenaran. Allah benci pada orang yang meremehkan manusia, walaupun itu satu manusia. Siapapun dia, yang namanya manusia itu ciptaan Allah. Hindari meremehkan meskipun dia miskin. Hindari meremehkannya meskipun dia gelandangan dan tidak punya rumah. Hindari meremehkannya meskipun dia itu ngamen, minta-minta dan seterusnya. Hindari meremehkan. Kita nggak ada tugas, kita nggak ada perintah dari Allah untuk meremehkan manusia, nggak ada. Yang ada mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Yang ada tolong menolong dalam kebaikan dan tidak tolong menolong dalam berbuat dosa dan kemaksiatan. Nggak ada meremehkan tuh, nggak ada perintah. Mukmin tidak akan meremehkan mukmin yang lain. Mukmin saling menghormati, saling menghargai. Karena sama-sama ciptaannya Allah. Saya ulang lagi jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Allah itu benci pada orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Kebaikan apa saja yang mampu kita lakukan, sekecil apapun, itu karena pertolongan dari Allah. Maka kita hendaklah memuji pada Allah, bersyukur pada Allah jika kita diberi kemampuan berbuat baik. Jadi apa yang perlu kita sombongkan pada diri kita? Kalau kita diberi Allah harta benda yang banyak, ketahuilah bahwa semua manusia ini yang menentukan, yang melapangkan rizkinya juga Allah, yang menyempitkan rizkinya juga Allah. Karena ketentuan Allah sajalah kita menjadi kaya. Karena ketentuan Allah sajalah kita menjadi miskin. Sebab yang melapangkan rizki dan yang menyempitkan rezeki itu Allah. Bagi Allah lah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dan yang menyempitkannya. Jadi orang yang dilapangkan rezekinya oleh Allah, kerja apapun dia pasti punya hasil yang banyak. Tetapi orang yang disempitkan rezekinya oleh Allah, kerja apapun hasilnya sedikit. Adanya yang kaya dan yang miskin itu karena Allah Maha Bijaksana. Seumpama semua manusia jadikan kaya, masing-masing manusia punya uang miliaran rupiah, siapa yang mau bekerja? Siapa yang mau bikin rumah? Siapa yang mau mengerjakan di sawahnya? Karena semuanya sudah banyak uang, nggak butuh uang. Siapa yang mau bangun rumah? Nggak ada, karena semuanya sudah punya uang banyak. Andai semua manusia punya sawah 10 hektaran, semuanya punya sawah, yang ngerjakan siapa? Makanya adanya yang punya dan yang tidak punya, adanya yang kaya dan yang miskin, itu karena maha bijaksananya Allah, dan itu hanya ujian saja. Ujian selama di dunia. Makanya hindari berlaku sombong dan hindari meremehkan manusia, dan yakini bahwa harta benda yang ada pada diri kita, ilmu yang ada pada diri kita, semuanya karena pemberian dari Allah dan merupakan ujian. Hindari berlaku sombong dan hindari meremehkan manusia. Mudah-mudahan jadi keterangan yang barokah. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.